Selamat datang di video pembelajaran matematika kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan mengeksplorasi konsep-konsep menarik dan penting dalam geometri, khususnya terkait dengan segitiga dan garis. Kita akan memulai dengan memahami definisi garis commensurable, dan kemudian mendalami beberapa dalil segitiga sebangun yang fundamental. Pertama, mari kita definisikan apa yang dimaksud dengan ruas garis commensurable. Dua ruas garis disebut commensurable jika keduanya dapat diukur menggunakan ukuran sekutu. Ukuran sekutu ini adalah ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur dua garis yang berbeda panjangnya. Sebagai contoh, jika kita memiliki dua ruas garis AB dengan ukuran panjang 3,5 satuan panjang, dan CD 6 satuan panjang, maka ukuran sekutunya adalah 0,5. Karena panjang AB dan CD dapat dibagi habis oleh ukuran 0,5. Selanjutnya, kita akan membahas dalil 62. Dalil ini menyatakan bahwa, jika sebuah garis sejajar dengan salah satu sisi segitiga, maka perbandingan dari ukuran-ukuran segmen garis yang berkorespondensi dari dua sisi segitiga tersebut akan sama. Misalkan, kita memiliki ruas garis AD dan DB yang commensurable, serta garis BC sejajar dengan DE. Kita akan membuktikan bahwa perbandingan ukuran AD dengan DB sama dengan perbandingan ukuran AE dengan EC. Kita mulai dengan menyatakan bahwa ruas garis AD dan DB adalah commensurable, sebagaimana diketahui dari informasi awal. Hal ini berarti kedua ruas garis tersebut memiliki ukuran sekutu yang sama, yang kita sebut dengan satuan A. Ukuran sekutu A ini membagi ruas garis AD menjadi K segmen, dan ruas garis DB menjadi P segmen. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa ukuran AD adalah K, dan ukuran DB adalah P. Berdasarkan postulat pembagian, perbandingan antara ukuran AD dengan DB dapat dituliskan sebagai K per P. Selanjutnya, pada setiap titik pembagian, kita membuat garis-garis yang sejajar dengan BC. Diketahui bahwa garis BC sejajar dengan garis DE. Berdasarkan postulat kesejajaran, jika dua garis sejajar pada garis yang sama, maka keduanya juga sejajar satu sama lain. Dengan adanya garis-garis sejajar ini, garis-garis tersebut membagi ruas garis AC menjadi ruas-ruas garis yang kongruen, yang panjangnya kita misalkan sebagai B. Dalam hal ini, panjang AE dapat dituliskan sebagai K kali B. Mengacu pada definisi ukuran satuan ruas garis, ukuran AE sama dengan K, sedangkan panjang isi dapat dituliskan sebagai P kali B. Dan ukuran EC sama dengan P. Oleh karena itu, perbandingan antara AE dengan EC sama dengan K per P, yang sesuai dengan postulat pembagian. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa perbandingan antara AD dan DB sama dengan perbandingan antara AE dan EC. Ini menunjukkan sifat refleksif dari kesamaan perbandingan dalam segitiga, yang merupakan bagian penting dalam geometri. Dengan demikian, kita telah berhasil membuktikan bahwa dalil 62 benar. Kita lanjutkan ke dalil 63. Dalil ini menyatakan bahwa, jika sebuah garis memotong dua sisi suatu segitiga, sedemikian rupa sehingga perbandingan ukuran ruas garis-garis yang berkorespondensi sama, maka, garis tersebut sejajar dengan sisi ketiga dari segitiga tersebut. Ini adalah prinsip dasar yang sering digunakan dalam pembuktian kesebangunan segitiga dan poligon lainnya. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan apa itu poligon sebangun. Dua poligon disebut sebangun jika ada korespondensi satu-satu antara titik-titik sudutnya, sehingga, 1. Semua sudut yang berkorespondensi adalah kongruen, atau dengan kata lain, sudut-sudut tersebut memiliki ukuran yang sama. 2. Semua perbandingan ukuran sisi-sisi yang berkorespondensi adalah kongruen, artinya, perbandingan antara panjang sisi-sisi yang berkorespondensi dari kedua poligon tersebut sama. Dengan memahami definisi ini, kita dapat melangkah ke dalil 64, yang menyatakan bahwa, dua segitiga adalah sebangun jika ada korespondensi antara titik-titik sudutnya, di mana, sudut-sudut yang berkorespondensi adalah kongruen. Prinsip ini dikenal sebagai kesebangunan berdasarkan sudut-sudut, atau sering disebut sebagai, sudut-sudut-sudut, kesebangunan. Kemudian, kita akan membahas dalil 65. Dalil ini menyatakan bahwa, dua segitiga sebangun jika ada korespondensi antara titik-titik sudutnya, di mana dua pasang sudut yang berkorespondensi kongruen. Ini juga dikenal sebagai, sudut-sudut kesebangunan, di mana, cukup dua pasang sudut yang kongruen, untuk menyatakan bahwa kedua segitiga tersebut sebangun.
kita lanjutkan ke dalil 66. Dalil 66 menyatakan bahwa dua segitiga adalah sebangun jika terdapat korespondensi antara titik-titik sudutnya, di mana perbandingan ukuran dua pasang sisi yang berkorespondensi sama, dan sudut yang diapit oleh dua pasang sisi itu kongruen. Dalam hal ini, kita akan menggunakan pendekatan sisi sudut sisi atau SAS untuk membuktikan kesebangunan. Pertama, kita diberi informasi bahwa sudut A pada ABC kongruen dengan sudut D pada segitiga DEF, dan perbandingan antara sisi AB dengan DE sama dengan perbandingan sisi AC dengan DF. Langkah pertama dalam pembuktian adalah membuat titik P pada garis AB sedemikian rupa sehingga panjang AP sama dengan panjang DE. Dengan cara yang sama, kita membuat titik Q pada garis AC, sehingga panjang AQ sama dengan panjang DF. Langkah ini memungkinkan kita untuk membentuk segitiga APQ yang kongruen dengan segitiga DEF berdasarkan postulat sisi sudut sisi, SAS. Karena sisi AP sama dengan sisi DE, sisi AQ sama dengan sisi DF, dan sudut A sama dengan sudut D, maka kedua segitiga ini adalah kongruen. Karena segitiga APQ kongruen dengan segitiga DEF, maka semua sudut yang bersesuaian pada kedua segitiga ini juga sama besar. Khususnya, sudut E pada segitiga DEF akan sama dengan sudut 1 pada APQ. Selanjutnya, karena kita telah mengetahui bahwa perbandingan antara AB dan DE sama dengan perbandingan antara AC dan DF, kita dapat menyatakan bahwa perbandingan antara AB dan AP juga sama dengan perbandingan antara AC dan AQ. Ini menunjukkan bahwa garis PQ sejajar dengan garis BC berdasarkan teorema kesebangunan segitiga. Karena garis PQ sejajar dengan BC, maka sudut B pada segitiga ABC akan sama dengan sudut 1 pada segitiga APQ. Dan karena sudut 1 juga sama dengan sudut E pada segitiga DEF, maka sudut B dan sudut E juga sama besar. Akhirnya, kita dapat menyimpulkan bahwa segitiga ABC dan segitig DEF adalah segitiga yang sebangun berdasarkan dalil kesebangunan segitiga, sisi sudut sisi. Dalil 67. Dalil 67 memperluas konsep kesebangunan segitiga dengan menyatakan bahwa dua segitiga adalah sebangun jika terdapat korespondensi antara titik-titik sudutnya, di mana ukuran sisi-sisi yang berkorespondensi memiliki perbandingan yang sama. Ini disebut kesebangunan berdasarkan sisi-sisi-sisi atau SSS. Dalam dalil ini, kita tidak memerlukan informasi tentang sudut-sudut segitiga. Jika kita mengetahui bahwa tiga pasang sisi dari dua segitiga memiliki perbandingan yang sama, maka kedua segitiga tersebut sebangun. Perbandingan yang sama antara sisi-sisi ini memastikan bahwa semua sudut yang bersesuaian di kedua segitiga adalah sama besar, sehingga segitiga-segitiga tersebut memiliki bentuk yang identik, meskipun ukuran mereka berbeda. Oleh karena itu, dalil ini memberikan cara lain untuk membuktikan kesebangunan segitiga dengan hanya menggunakan perbandingan panjang sisi-sisinya. Kita lanjut ke dalil 68, yang menyatakan bahwa, pada segitiga siku-siku dengan sebuah garis tinggi yang ditarik ke hipotenusa, kuadrat dari panjang salah satu kaki sama dengan hasil kali panjang hipotenusa dan segmen pada hipotenusa yang bersisihan dengan kaki tersebut. Mari kita buktikan kebenaran dari dalil ini. Misalkan, pada segitiga ABC diketahui bahwa sudut ACD adalah siku-siku, dan segmen garis CD adalah garis tinggi pada sisi AB. Maka, berdasarkan dalil 68, akan ada dua bentuk yang akan dibuktikan, yaitu BC pangkat 2 sama dengan BA dikali BD, dan AC pangkat 2 sama dengan AB dikali AD. Bagian pertama dari dalil ini, BC pangkat 2 sama dengan BA dikali BD. Kita diberikan informasi bahwa sudut ACD adalah sudut siku-siku, dan CD adalah garis tinggi yang ditarik dari titik C ke hipotenusa AB. Garis tinggi ini berarti bahwa CD tegak lurus pada AB, sehingga sudut CDB merupakan sudut siku-siku. Selanjutnya, perhatikan bahwa sudut ACD dan sudut CDB adalah sudut-sudut yang bersesuaian di segitiga BCD dan BAC, sehingga sudut ACD kongruen dengan sudut CDB, dan sudut B adalah sudut yang bersesuaian dan identik di kedua segitiga, maka segitiga BCD dan BAC sebangun, sesuai dengan dalil 66. Dari kesebangunan ini, kita mendapatkan perbandingan sisi yang bersesuaian, yaitu BC per BA sama dengan BD per BC.
Dengan mengalihkan silang, diperoleh BC pangkat 2 sama dengan BA dikali BD, yang membuktikan bahwa kuadrat panjang sisi BC sama dengan hasil kali panjang BA dan BD. Untuk membuktikan bagian kedua dalil 68, yaitu AC pangkat 2 sama dengan AB dikali AD. Melalui kesebangunan segitiga BAC dan CAD dan sudut BDA merupakan sudut siku-siku, serta karena CD adalah garis tinggi, maka dapat diekspresikan kesebangunan dengan melihat sudut-sudut yang bersesuaian. Misalnya, CAD bersesuaian dengan sudut BAC, dan sudut A bersifat reflektif sehingga kongruen. Berdasarkan dalil 66, segitiga BAC dan CAD juga sebangun. Dari sini, kita dapat menulis perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, AC per AB sama dengan AD per AC. Dengan mengalihkan silang, kita mendapatkan AC pangkat 2 sama dengan AB dikali AD. Oleh karena itu, dari dalil 68 terbukti benar. Berlanjut ke dalil 69. Dalil 69 menyatakan bahwa, pada segitiga siku-siku dengan garis tinggi yang ditarik ke hipotenusa, kuadrat dari ukuran garis tinggi tersebut sama dengan hasil kali ukuran-ukuran segmen pada hipotenusa. Misalnya, jika kita meninjau segitiga ABC dengan garis tinggi CD, maka kuadrat dari CD dapat dibuktikan sama dengan hasil kali segmen-segmen AD dan BD pada hipotenusa AB. Dalil terakhir yang akan kita bahas pada video ini adalah dalil 70. Dalil 70, yang lebih dikenal sebagai teorema Pythagoras, menyatakan bahwa, pada segitiga siku-siku, kuadrat dari ukuran hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dari kedua kaki. Untuk membuktikan ini, kita mulai dengan segitiga siku-siku ABC di mana sudut ACB adalah sudut siku-siku. Diketahui pula bahwa garis tinggi CD ditarik dari C ke hipotenusa AB. Dengan menggunakan kesebangunan segitiga BCD dan ABC, kita dapat menulis B pangkat 2 sama dengan C dikali X, dan dengan kesebangunan segitiga ACD dan ABC, kita dapat menulis A pangkat 2 sama dengan C dikali C dikurang X. Dengan menjumlahkan kedua persamaan ini, kita memperoleh bahwa A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, yang merupakan pernyataan dari teorema Pythagoras. Oleh karena itu, dalil 70 terbukti benar. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran kita tentang definisi garis komensurable dan dalil-dalil segitiga sebangun. Semoga penjelasan yang telah kita bahas memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana segitiga dapat dibandingkan dan hubungan antara sisi-sisinya. Jika kalian memiliki pertanyaan atau ingin mendiskusikan lebih lanjut tentang materi ini, jangan ragu untuk menghubungi kami atau meninggalkan komentar. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terus semangat belajar dan selamat berlatih!